Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua. Sekarang saya akan sharing presentasi tentang potensi singkong untuk ketahanan pangan. Tapi sebelum lanjut, silahkan di-subscribe channel ini supaya bisa selalu memberikan manfaat buat kita bersama. Oke, terima kasih kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sudah subscribe. Sekarang kita masuk kepada sebuah pertanyaan. Kenapa kita bicara ketahanan pangan? Tapi sebelumnya kita harus tahu pengertian ketahanan pangan. Itu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mendefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, dan itu mencakup tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu, keamanannya, keberagamannya, nilai gizinya secara merata dan terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama. Bagaimana kondisi perpanganan yang akan dihadapi bangsa ini sekian tahun yang akan datang? Ayo, mari kita lihat. PBB menyatakan bahwa jumlah penduduk dunia saat ini bertambah hampir 84 juta per tahunnya, sehingga pada tahun 2050 nanti penduduk dunia ini sudah mencapai 10 miliar jiwa. Dan sementara itu, ASEAN Development Bank di dalam laporannya yang berjudul Policies to Support Investment Requirements of Indonesian Foods and Agriculture Development during 2020 to 2045 mengatakan bahwa 22 juta penduduk Indonesia akan mengalami kelaparan kronis. Dan masalah kelaparan ini perlu mendapat perhatian kita bersama karena Indonesia menduduki peringkat ke-73 dunia berdasarkan Global Hunger Index tahun 2018. Sementara itu, kita dapat laporan juga masalah gizi pada pertumbuhan anak-anak, bahwa 37% dari balita di Indonesia mengalami stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan pertumbuhan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak-anak itu tumbuh dengan postur tubuh yang pendek dan keterlambatan berpikir. Sementara itu, Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Tapi ironisnya, jumlah lahan pertanian yang tersedia hanya 7,9 juta hektar dari kebutuhan ideal 15,6 juta hektar. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menghidupi, memberi makan 319 juta jiwa pada tahun 2045 nanti. Gejala ke arah sana sudah terlihat sekarang ini. Data dari BPS juga mengatakan bahwa harga beras 10 tahun terakhir rata-rata sudah naik 5,8%. Per tahun, ya, per tahun itu. Kita nggak tahu nanti nih akan berapa harga beras nanti pada tahun 2045 tersebut. Penduduk tambah banyak, lahan pertanian makin sempit, ya kelaparan. Karena itu perlu alternatif lain untuk memenuhi kecukupan pangan tersebut. Itulah yang akan kita bicarakan sekarang, ketahanan pangan. Salah satu dari sumber pangan yang ada adalah singkong. Taksonomi dari singkong sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledone, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, spesies Manihot utilissima, atau sering juga disebut dengan Manihot esculenta.
kenapa singkong? Nah, singkong punya banyak keunggulan. Singkong mudah ditanam, produksinya melimpah, tapi belum dioptimalkan hilirisasinya. Nilai gizinya hampir sama dengan beras, aman untuk dikonsumsi. Karena itu kita pilih singkong. Secara nasional, produksi singkong kita mencapai 22 juta ton per tahun. Nah, sekarang mari kita bandingkan nilai gizi singkong dengan beras. Untuk nilai per 100 gram, singkong punya kalori sebesar 159 kilokalori, sementara beras 130. Jumlah lemak sama, lemak jenuh dan lemak tak jenuh sama. Jumlah karbohidrat lebih tinggi singkong, serat pangannya lebih tinggi singkong, proteinnya lebih tinggi beras, vitamin A dalam singkong ada, dalam beras tidak ada, vitamin B sama, vitamin C singkong lebih tinggi. Ya, singkong punya keunggulan, beberapa keunggulan dibandingkan dengan beras, sehingga singkong bisa kita pilih sebagai bahan untuk ketahanan pangan kita nanti. Dari perbandingan itu kita lihat karbohidratnya singkong, gulanya singkong lebih tinggi daripada beras. Nah, bagaimana ini singkong dengan penderita diabetes? Nah, untuk mengetahui ini kita harus melihat hubungan antara bahan makanan dengan diabetes. Para pakar merujuk kepada yang namanya glycemic index atau GI. Glycemic index itu adalah ukuran kecepatan makanan dirubah menjadi gula darah. Semakin tinggi GI suatu makanan, semakin cepat dampaknya terhadap kenaikan gula darah. Nah, glycemic index suatu bahan makanan ini dikatakan tinggi jika nilainya besar sama atau besar dari 70, GI sedang antara 56 sampai 69 dan GI rendah kecil dari 55. Nah, singkong merupakan sumber karbohidrat kompleks dengan nilai GI kecil dari 55. Berdasarkan nilai glycemic index ini, singkong lebih aman untuk diabetes dibandingkan dengan nasi putih. Di samping dikonsumsi langsung, singkong juga digunakan untuk tepung tapioka, untuk membuat mocaf, modified cassava flour, dan rasi. Rasi itu singkatan dari beras singkong. Nah, dari data kita bisa melihat bahwa untuk membuat tapioka, untuk membuat 1 kg tapioka dibutuhkan 4,5 kilo singkong. Sedangkan untuk membuat 1 kg mocaf dibutuhkan 3,3 kilo singkong. Pada pembuatan mocaf itu ada tahap fermentasi. Di tapioka tidak ada. Fermentasi itu akan menggunakan ada Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Azotobacter psilinum, Rhizopus oryzae, Saccharomycetes cerevisiae. Itu jenis-jenis mikroba yang sering digunakan untuk fermentasi mocaf. Sekarang mari kita lihat keunggulan mocaf. Mocaf bisa digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Dia bebas gluten, rendah kalori, rendah lemak dan gula, seratnya tinggi, paling tinggi dari semua tepung-tepungan, kadar lemaknya rendah, mudah dicerna karena hasil fermentasi, proses secara biologis, tanpa zat kimia, pengawet dan pewarna. Mocaf juga mengandung scopoletin, yaitu suatu zat yang bisa menghambat pertumbuhan sel kanker, dan punya peluang besar dalam negeri dan peluang ekspornya cukup tinggi. Mocaf itu adalah singkatan dari Modified Cassava Flour, tepung singkong yang dimodifikasi. Dia dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Nah, tahun 2010 saja kita mengimpor gandum sebesar 6,2 juta ton. Tahun 2019 jumlah impor gandum Indonesia menjadi 13,49 juta ton. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 120% dalam 10 tahun. Dan duit kita yang harus dikeluarkan untuk mengimpor itu tahun 2019 sebesar 23,2 triliun rupiah. Coba bayangkan kalau mocaf bisa mengganti separohnya saja dari terigu yang diimpor ini. Oke, demikian sedikit presentasi kita mengenai potensi singkong untuk ketahanan pangan.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalam. Saya bisa dikontak via WA di 0877 7393 8413.